Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardo pada channel Matematika Eduardo dalam bahas Matematika SMA kelas 12. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas statistika ukuran pemusatan data, yaitu kita akan mempelajari rata-rata itu atau min. Mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya agar Anda adalah orang yang pertama menonton video-video terbaru dari channel Matematika Eduardo. Ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari. Yang pertama rata-rata hitung atau min, median atau disebut dengan nilai tengah, dan modus atau data yang sering muncul. Yang pertama adalah rata hitung atau min. Itu dibagi yang pertama data tunggal Jadi rata-rata hitung ini merupakan suatu rangkaian data. Jadi jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data untuk menentukan rata-rata untuk data tunggal. Oke, rumusannya adalah X bar itu sama dengan X1 tambah X2 tambah titik sampai tambah Xn per N. Oke, atau dalam bentuk sigma sigma xi per n. Jadi i-nya di sini mulai 1 sampai n, tergantung banyaknya data. Oke, keterangan yang ini x bar ini adalah rata-rata, n itu banyaknya data. Supaya tidak bingung dengan rumusnya, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Kita akan menentukan nilai rata-rata dari data ini. Sudah, tinggal kita jumlahkan. Jumlah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 per 6. 6 ini adalah banyaknya data. Datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal kita isi sini. Totalkan. Berarti setelah dijumlahkan dapat 42 per 6, sehingga rata-ratanya adalah 7. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari rata-rata itu untuk data berkelompok. Jadi data berkelompok di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas. Jadi kelas-kelas interval, jadi ada rentang interval. Setiap kelas itu biasanya memiliki panjang interval yang sama. Oke. Untuk menentukan rata-rata data berkelompok ini nanti ada 3 cara yang kita akan pelajari. Pertama adalah menggunakan titik tengah, itu cara biasa atau juga disebut dengan cara langsung. Jadi rumusannya adalah sigma fi xi per fi. Menggunakan simpangan rata-rata sementara. Itu rumusannya adalah x s bar tambah sigma fi di per fi. Di mana di sini di adalah xi per xs bar. Yang berikut kita menggunakan pengkodean atau coding. Itu ini tinggal di sini diganti sini sigma fi c per fi kali p. Oke, keterangannya di sini X bar ini adalah rata-ratanya, XS ini
ada barnya, jadi rataan sementara. FI frekuensi, XI itu nilai tengah, C itu kode, P itu panjang interval. Mungkin di berbagai sumber lain beda kode atau lambang simbolnya. Sebenarnya pada intinya sama. Oke. Untuk lebih memahami rumusan-rumusan ini, sebaiknya kita akan mempelajari contoh soal berikut. Yang pertama ini, jadi soal ini nanti kita mengerjakan menggunakan 3 cara yang ada. Jadi cara pertama dengan cara biasa. Cara biasa, ya. Jadi rumusannya adalah sigma FI per, jadi sigma FI XI per FI. Oke. Proses perhitungan rata-rata dengan menggunakan titik tengah dibantu dengan ya. Jadi kita mengubah tabel ini. Kita akan menambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang kurang di sini adalah kolom ini. Ya, FI. Terus nanti sama kolom ini. Ini khusus XI-nya, nilai tengahnya. Oke. Ya. Jadi kita akan menambahkan 2 kolom. Kolom nilai tengah XI dengan kolom FI kali XI. Oke. Untuk frekuensinya, jumlah keseluruhannya atau jumlah datanya itu adalah 50, tinggal kita jumlahkan ini. Nah, titik tengah itu adalah 24,5. Titik tengah ini merupakan hasil penjumlahan dari 20 ditambah dengan 29 per 2. Kan sama dengan 49 per 2. Ya, sama dengan 24,5. Oke. Nah, selanjutnya ini kolom FI ini ya, dikali dengan kolom XI ya, karena sesuai dengan permintaan sini ya. Sehingga sini adalah 98. Oke ya, sama untuk yang berikut kelas yang kedua. Jadi 34,5 ini merupakan ya, penjumlahan 30 tambah 39 per 2 untuk mencari nilai tengah. Maka 69 kan, per 2 itu sama dengan 34,5. Jadi seperti itu. Maka ini tinggal dikalikan ya, sehingga dapat seperti ini. Oke. Jadi untuk selanjutnya sama. Di sini 44,5 itu hasil perkalian dengan 8 itu 356 ya, dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Itu nilai tengahnya adalah 84,5. Selanjutnya dikali dengan 2, di sini dapat 169. Oke. Oke, atau untuk lebih mudahnya untuk menentukan nilai tengah ya. Kalau sampai di sini tidak ada, tinggal kita perhatikan sini. Ya. Sini jaraknya kan adalah 10, ya. Maka dari sini juga harus 10, tinggal ditambah 10 saja. Ya. Yang ini kan tambah 10, ini tambah 10. Untuk selanjutnya nanti harus tambah 10. Nah, tambah 10 saja sampai terakhir. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah keseluruhannya. FI XI. Ya, karena ini adalah sigma FI XI-nya, ya. Yang ini adalah sigma FI. Selanjutnya kita substitusikan ke rumusnya.
Sehingga di sini 2695 per 50. Maka hasilnya adalah 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Oke, kita lanjut. Jadi dengan rataan sementara, ya. Jadi rataan sementaranya ini seperti ini rumusnya. Berarti nanti kita akan membutuhkan, ya, kolom DI dan kolom FIDI. Oke. Nah, tabel ini kita tambahkan, ya. Di tengah sudah ada penjelasan video berikutnya. Ya. Kalau tidak paham tinggal diulangi. Sekarang kita mencari kolom DI. Jadi DI itu adalah XI kurang XS bar, ya. Jadi data nilai tengah ini dikurang dengan rataan sementara. Dan kolom yang berikut adalah kolom hasil perkalian frekuensi dengan kolom DI. Oke. Nanti kolom yang ini kan berdasarkan hasil perkalian ini dengan ini. Sehingga dapat ini. Oke. Ya. Pertama, kita akan menentukan ini adalah rataan sementaranya, ya. Itu kita melihat dari frekuensi yang terbesar. Jadi kelas yang memiliki frekuensi terbesar di sini adalah 12. Maka kelas 50 sampai 59 yang kita pilih. Sehingga di sini, ya, rataan sementaranya adalah kita pilih 54,5. Jadi kita pilih di titik tengahnya atau nilai tengah, bukan di frekuensinya. Jadi frekuensi patokan pertama tadi untuk menentukan kelas 50 sampai 59, karena frekuensinya besar, ya, maka kita pilih kelas ini. Untuk rataan sementaranya kita pilih titik tengah dari kelas yang kita pilih. Oke. Selanjutnya di sini DI itu sama dengan, ya, data nilai tengah ini dikurangi dengan yang ini, rataan sementaranya. Berarti di sini 24,5 dikurangi dengan 54,5, sehingga di sini negatif 30, ya. Jadi untuk dapat negatif 30 itu merupakan pengurangan dari 24,5 dikurangi dengan rataan sementara, yaitu 54,5. Ini dapat sini negatif 30. Selanjutnya sama, ya. Nah, ini langsung kita kalikan, boleh dikalikan. Jadi 4 dikali dengan negatif 30. Sehingga di sini dapatnya negatif 120. Oke, sama juga untuk kelas yang berikut. Ini negatif 20 merupakan pengurangan 34,5 dengan ini. Jadi 34,5 dikurangi dengan 54,5. Hasil pengurangannya adalah negatif 20. Selanjutnya kita kalikan, tinggal dikali 7. Negatif 20 ini dikali dengan 7. Ini dapat negatif 140. Sama untuk selanjutnya, ya. Ini jadinya adalah negatif 10. Itu hasil perkalian dengan 8, negatif 80. Oke, ini 0, ya. Karena 54 dikurangi dengan dirinya sendiri 0. Nah, oke. Ini 54,5, ya, dikurangi, ya. Jadi 64,5 dikurangi dengan 54,5, sehingga di sini 10 positif sini. Ya. Oke, dan seterusnya. Sini 20,
perkalian 120, ini 30, si perkalian dengan 2 nya adalah 60. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah, sehingga jadinya adalah ini adalah sigma Fi DI nya, yang ini adalah sigma Fi. Oke. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ya ke rumusan ini. Oke. Sehingga di sini ya rataan sementaranya tadi adalah 54,5, FIDI-nya tadi adalah yang ini ya kan. Ya untuk FI-nya adalah ini frekuensinya, sehingga sama dengan ini, kita sederhanakan berarti perlah negatif 0,6. Hasil pengurangannya ini adalah ini 53,9, sehingga rata-ratanya adalah 53,9. Oke, kita lanjut. Oke, cara coding. Jadi soal yang sama ya. Nanti untuk cara coding ini kita akan menambahkan ya, kolom CI dengan FI kali CI ya, sesuai dengan rumusannya ini. Oke. Maka di sini rataan sementaranya kita tentukan sama dengan video sebelumnya ya. Kita mengambil karena frekuensinya yang terbesar ya. Oke. Sehingga kita pilih nilai tengahnya adalah 54,5 sebagai rataan sementara. Oke, selanjutnya di sini diberi kode 0 ya. Maka untuk sebelumnya, nilai-nilai sebelumnya, maka ini kode negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Berarti ke bawahnya adalah 1, 2, 3. Nanti datanya kalau misalnya data ke bawah masih ada lagi ya tinggal berarti 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau misalnya rataan sementaranya misalnya di sini ya, 44,5, berarti di sini kodenya adalah di sini 0 ya. Di sini negatif 1, negatif 2. Ke bawahnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil perkalian ya. Jadi kolom yang ini frekuensi dengan titik dengan CI, dengan CI ya, kode kelasnya ya. Sudah tinggal 4 dikali negatif 3 ya, sama dengan negatif 12, 7 dikali dengan negatif 2, negatif 14, dan seterusnya sampai yang terakhir ya, 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 3. Selanjutnya kita cari jumlah itu sigma. Itu ternyata sigmanya setelah kita jumlahkan ini dari atas itu sigma, ini adalah sigma Fi CI ya, ini adalah sigma Fi. Oke, selanjutnya tinggal masukkan ke rumus yang ada ya. Sehingga di sini 54,5 tambah negatif 3 per 50 kali 10 ya. 10 itu ya panjang kelas ya. Jadi panjang kelas itu sama dengan ya, di atas tambah 0,5 ya. Tepi atas tambah kurang tepi bawah ya, kurang 0,5. Kita mengambil kelas ini 29, berarti panjang kelasnya itu adalah 20 tambah 0,5 dikurangi dengan 29 ini dikurangi dengan 20
kurang 0,5 ya. Jadi tepi atasnya 29, tepi bawahnya 20. Jadi dikurangi 0,5 dan tepi atasnya ditambah. Maka jadinya adalah 29,5 dikurangi dengan 19,5. Hasil pengurangannya adalah 10. Oke. Sehingga di sini P-nya adalah 10. Atau kita tinggal perhatikan di sini ya. Dari 20 ke 30 itu kan 10 ya. Ini kan tambah 10. Di sini tambah 10. Nah, ini adalah panjang kelasnya atau ini 10 kan. 10 ini adalah panjang kelas. Sehingga P-nya adalah 10. Ini. Maka ini kita sederhanakan ya. Ini saya 5 ya. Berarti negatif 3 5. Jadi ini adalah 0,6. Maka sini rata-ratanya adalah 53,9. Oke, jadi rata-ratanya di sini adalah 53,9.